jantung dan pembuluh darah. Mudah-mudahan diskusi kita, pembicaraan kita mengenai jantung dan pembuluh darah juga akan membukakan pola pikir kita. Artinya, ketika kita berbicara di persempit saja mengenai serangan jantung, maka semua kita akan kaget. Seorang teman terjadi serangan jantung. Seorang teman lagi, mohon maaf, ternyata sudah meninggalkan kita karena serangan jantung. Kata kuncinya aja serangan. Jadi kalau serangan berarti tidak ada kabar dulu nih, tidak ada sesuatu dulu, tidak ada prolog dulu, tidak ada pemberitahuan, tidak ada WA, tiba-tiba terjadi serangan. Dan karena jantung tidak lepas dari pembuluh darah, maka otomatis ini harus kita samakan pola pikir kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Liveroot yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdiskusi mengenai hal ini. Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai jantung dan pembuluh darah atau penyakit jantung koroner dan seterusnya, tapi ini tidak akan pernah bosan-bosan. Sekali lagi, kenapa saya katakan tidak pernah bosan-bosan? Karena kita dalam posisi yang tetap dinamis. Kita hidup, kita makan, kita bernapas, kita berhadapan dengan risiko. Risiko dengan penyakit jantung, risiko dengan kardiovaskuler. Saya harus mengingatkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, penyakit jantung itu tidak hanya serangan jantung, tidak penyakit jantung koroner saja yang menghasilkan serangan jantung kemudian terjadi hal yang sangat istimewa, hal yang memprihatinkan, hal yang sangat mengkhawatirkan. Tapi di sana juga ada aneurisma, di sana ada kelainan katup, di sana juga ada kelainan irama jantung, kardiomiopati membesar, kemudian ada peradangan pada kantong jantungnya. Demikian juga dengan gagal jantung. Ini satu kondisi yang tidak akan lepas dari jantung. Padahal Bapak Ibu teman-teman sekalian, jantung kita itu tidak disuruh pun dia akan memompa. Kita harus ulangi ini sekarang. Jantung tidak bisa, wahai jantung, pompa dong. Tidak. Jantung akan menyesuaikan pompanya keras, pompanya lemah, frekuensi pompanya cepat, frekuensi pompanya lemah. Itu benar-benar tergantung pada badan kita semua. Tergantung kepada sistem yang ada di badan kita. Jadi tidak terlepas dari hanya berbicara di jantung, tapi juga betul-betul berbicara di jaringan lain. Itulah jantung kita. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Alhamdulillah hadir sekarang udah ada 8 peserta pada malam hari ini. Kita tidak lepas daripada jantung kita atau kebalikannya sekarang. Pencernaan tergantung kepada jantung, jantung terkadang tergantung pada pencernaan. Paru-paru tergantung pada jantung, jantung tergantung pada paru-paru juga. Ginjal, liver, seluruh organ kita termasuk sistem hormonal tergantung pada jantung dan sistem-sistem berikutnya juga sama akan menentukan sehat atau tidaknya jantung. Badan kita akan menentukan jantung. Jantung kita akan menentukan kondisi fisik kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita jadi catatan penting bagi kita. Serangan jantung mengkhawatirkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apa yang terjadi pada saat serangan jantung? Saya tidak ingin ini akan menjadi cerita kita. Tapi kalau ada, sekali lagi, kalau ada di hadapan kita, siapapun itu, rasa sakit tidak ada. Rasa yang tidak tidak enak di dada, terutama dada sebelah kiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karena jantung serangan mengalami serangan, berarti jantung tidak memompa, terdiam sesaat. Maka oksigen yang ke otak, ke kepala kita, juga akan berkurang. Kalau oksigen berkurang, maka kita seolah-olah tidak punya tenaga. Kayak orang yang mau jatuh dalam posisi tidak sadar. Kayak orang jatuh pingsan. Ini adalah nomor dua. Dan kadang-kadang disertai dengan mual muntah. Mual dan muntah. Jadi oksigen kurang, segala sesuatu kurang di kepala kita. Kayaknya tuh
Tidak bisa berbuat, berdiri pun tidak bisa. Karena di sini benar-benar kekurangan oksigen pada saat itu. Jadi hampir rata-rata serangan jantung dalam keadaan tergolek di lantai. Karena ini sudah tidak berfungsi lagi. Padahal yang terjadi adalah serangan jantung. Terus kemudian yang ketiga, rasa sakit itu akan menjalar nih. Ini nomor tiga, akan menjalarkan ke dahu, ke leher, kemudian ke pundak atau ke punggung. Ini akan terasa. Kemudian rasa sakit itu juga akan ada di tangan kiri kita, ke bahu, akan terasakan, gak enak banget. Karena antara leher ke atas, katakanlah, kemudian ke sini juga sama, pembuluh darahnya besar. Ketika pembuluh darah besarnya dan isinya tidak ada darah, maka akan terasakan tidak enak. Dan terakhir, seperti yang tadi saya singgung juga, maka nomor lima ini adalah paru-paru tentunya. Nggak bisa napas. Otot dada saja yang harusnya bergerak untuk inspirasi dan ekspirasi, bernapas berarti menarik napas dan mengembuskan napas, itu pun susah. Sama dengan kepala yang sekarang yang terasa mau pingsan. Blank, benar-benar tidak punya tenaga. Demikian juga dengan paru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita melihat gejala serangan jantung seperti ini, sekali lagi, maka sebetulnya jantung tergantung kepada badan kita. Kebalikannya, badan kita akan bersandar kepada fungsi jantung. Kepala, tangan, dada, punggung, sampai ke paru-paru. Itu merasakan betapa tidak enaknya ketika terjadi serangan jantung dan merasakan kayaknya udah mau kiamat. Inilah yang harus kita pertimbangkan tanda-tanda ini. Artinya, sedemikian beresiko dengan ujung kematian yang sangat dekat sekali ketika kita betul-betul berhadapan dengan serangan jantung. Jadi buat saya secara pribadi ini harus tidak terjadi pada diri kita. Artinya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, termasuk saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, harus memilih mencegah lebih baik dibandingkan dengan mengobati. Harus mencegah serangan jantung, harus mencegah kardiovaskuler. Itu mungkin yang harus diingatkan oleh kita. Laki dan wanita. Pada laki-laki mungkin saking sibuknya dan tidak terlalu banyak, tapi sama dengan yang tadi saya ceritakan. Pada wanita biasanya disertai dengan keluar keringat yang banyak, keluar keringat dingin. Kemudian ada lagi kelelahan yang sangat luar biasa. Ya, ini fatigue adalah kelelahan juga, weakness juga adalah kelelahan. Ini terasakan banget sebagai seorang wanita. Yang lainnya kira-kira sama. Ya, mual muntah di sini juga ada mual muntah pasti dari laki-laki juga. Terus kemudian rasa, nah ini yang agak berbeda. Rasa terbakar di lambung atau di dada bagian bawah. Ini juga hal yang sama yang kadang-kadang disebutkan sebagai angin duduk lah dan lain sebagainya kepada wanita. Apa sekarang mau bicaranya? Kesemutan, katakanlah pada tangan, pada eh, punggung, pada leher, pada bahu, pada dagu itu juga akan terasa akibat kekurangan oksigen karena jantung gagal memompa akibat serangan jantung. Ini kira-kira terkait wanita relatif sama. Artinya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengingatkan, lebih baik mencegah serangan jantung dibandingkan dengan kita harus berhadapan kejadian serangan jantung. Ini yang terjadi, saya mengingatkan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah pembuluh darah yang normal, arteri koronaria katakanlah. Normal, darah bergerak, mulai terjadi gangguan, darah hanya sedikit, dan pada akhirnya inilah serangan jantung. Langsung blokadenya itu lengkap, mampet semampet-mampetnya, itulah serangan jantung. Maka ketika yang mampet ada di sini, sekali lagi, ketika mampet ada di sini, maka di sini kekurangan oksigen. Sama dengan kepala, sama dengan paru-paru. Dia tidak bisa memompa. Ini gambarannya hal yang sama. Kalau di sini terjadi mampet, maka dari sini akan mati. Dying heart muscle. Jadi ototnya betul-betul sekarat di sini. Nggak bisa memompa. Nggak mungkin bisa memompa. Kejadiannya adalah
Kalau ini darah tersumbat, sementara yang sebelah sini kita membicarakan mengenai plaknya. Plaknya sudah sedemikian rupa sehingga darah akan ada blood clot, ada sumbatan akibat darah yang menutup di sana betul-betul sehingga dalam tanda petik kita berhadapan dengan serangan jantung, dalam tanda petik kita beresiko sekali dengan kematiannya. Ini harus jadi catatan penting buat kita. Nah, penyakit kardiovaskuler, salah satunya adalah penyakit jantung koroner, gitu. Ternyata adalah penyebab nomor satu kematian. Satu dari 10 orang meninggal di Indonesia akibat penyakit jantung koroner. Setiap 2 detik ada yang meninggal karena kardiovaskuler, baik serangan jantung maupun stroke. Biaya jangan tanya. Sekali lagi biaya jangan tanya. Di kita, di Amerika, di Eropa sama. Biaya jangan tanya mengenai kardiovaskuler. Nah, sekarang yang terpenting Bapak Ibu teman-teman sekalian, siapa yang beresiko kena serangan jantung? Karena inilah yang harus kita kenali. Inilah yang harus kita waspadai. Orang yang kena serangan jantung adalah orang yang dengan tekanan darah tinggi dan tidak terkontrol. Orang yang kena serangan jantung adalah orang yang diabetes, gula darahnya tetap tinggi, tidak berusaha untuk diturunkan. Orang yang punya overweight, orang yang punya tinggi kolesterol, merokok dan riwayat keluarga, jangan diskusinya akan berbeda. Tapi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini bisa disiasati. Tekanan darah, diabetes, overweight dan kolesterol harusnya bisa kita kendalikan. Ini berbicara mengenai tekanan darah, Bapak Ibu, the silent killer. Hypertension, tingginya tekanan darah. Angkanya sama. Resiko paling fatal untuk terjadi serangan jantung. Resiko paling fatal untuk terjadinya stroke. Jadi apa berarti musuh kita? Musuh kita adalah tekanan darah yang tinggi. Segera selesaikan tekanan darah tinggi, jangan sampai kita berhadapan dengan serangan jantung. Jadi tugas kita menurunkan tekanan darah, menormalkan tekanan darah. Potensi pasar penyakit jantung tinggi banget, terus meningkat. Jantung koroner tidak hanya oleh karena hipertensi, obesitas, kolesterol, diabetes itu bagian dari serangan jantung. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dari awal sebetulnya, yaitu bagaimana mencegah serangan jantung. Ternyata sama yang kita diskusikan. Olahraga harus ada olahraga. Berat badan harus di-manage. Diabetes harus di-manage. Stres, alkohol tadi sama dengan merokok katakanlah. Tidur harus berkualitas. Tekanan darah harus diturunkan. Stop merokok. Pilih makanan yang nutrisinya sehat, buah dan sayur. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, faktor ini ternyata kita bisa sikapi. Artinya kesempatan untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler, kesempatan untuk bisa mencegah serangan jantung, kesempatan untuk bisa mencegah stroke karena berhubungan dengan pembuluh darah, itu bisa dicegah. Ini adalah oxidative stress, berarti kita berhubungan dengan orang yang dalam tanda petik kurang punya oksidan, kurang punya antioksidan. Maka merembet semua, termasuk jantung dengan serangan jantungnya, otak dengan stroke-nya. Saya hanya ingin menyebutkan dua aja kardiovaskuler, yang lain tidak perlu disebutkan lagi. Atau boleh ginjal dengan kerusakan ginjal sampai cuci darah. Maka Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita melihat diagram gini, ternyata biang keroknya adalah oxidative stress. Biang keroknya adalah kekurangan antioksidan. Biang keroknya adalah banyaknya radikal bebas dalam badan seseorang. Maka serangan jantung, stroke, gagal ginjal, cuci darah. Dan yang lainnya. Konsep berikutnya, ketika kita merubah, sekali lagi, ketika kita merubah, maka kita bisa. Makanan kita sehatkan, pilihannya. Kardiovaskuler selesai. Obesitas selesai, diabetes selesai. Faktor yang ini adalah non berarti. Yang tidak bisa karena ditularkan di NCD itu adalah
Satu penyakit yang tidak ditularkan, kardiovaskuler, degeneratif disease, ternyata bisa kita sikapi. Sekali lagi, bisa kita sikapi, yaitu dengan antioksidan. Antioksidan akan mensupport fungsi ginjal, antioksidan akan memperbaiki semua termasuk menurunkan berat badan, antioksidan akan membenahi satu persatu yang ada di badan kita. Seluruh proses di badan kita akan betul-betul terbantu dengan antioksidan. Inilah yang bisa kita kejar. Kualitas tidur akan diperbaiki, seluruh sistem diperbaiki. Antioksidan harus jadi keseharian kita untuk mencegah kardiovaskuler. Bapak Ibu, ini adalah penyakit jantung koroner, kardiovaskuler di dalamnya. Ini adalah penyakit kardiovaskuler, penyakit serangan jantung di dalamnya. Ini adalah serangan jantung, stroke, kelainan vena, kelainan arteri di perifer. Siapa yang beresiko? Ternyata yang tadi kita ceritakan. Yang malas melakukan aktivitas, yang makanannya selalu tidak sehat, diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Walaupun genetik, usia, dan merokok lain cerita. Sekali lagi, genetik, usia, dan merokok lain cerita. Tapi menyebabkan oxidative stress. Sehingga apa yang terjadi? Berarti kita memerlukan antioksidan. Kita memerlukan antioksidan. Resi dengan kandungan herbal, alami, buah, dan seterusnya, maka di dalamnya adalah antioksidan. Maka kekuatan kita tinggal kita mencari keyakinan buah adalah antioksidan dengan orek velus demikian rupa. Jadi penempatan resi adalah mencegah. Jangan sampai kita terjadi serangan jantung. Bahan aktif 10 gram antosianin sebanding dengan 50 kilo stroberi, sebanding dengan 5 kilo blackcurrant, sebanding dengan 29 kilo anggur. Yang dicari adalah antosianin. Yang dicari adalah biangnya antioksidan. Antosianin pada kardiovaskuler ternyata jelas. Di sini disimpulkan antosianin adalah berperan aktif dalam membantu fungsi kardiovaskuler, baik secara in vitro maupun secara in vivo pada binatang percobaan. Ini tidak bisa didiskusikan lagi karena ini adalah literatur, karena ini adalah ilmiah. Demikian juga dengan literatur yang lain. Efek dari antosianin terhadap kesehatan pembuluh darah, karena kita bicaranya kardiovaskuler. Maka didapatkan hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kita ngelihat sini, berarti akan bisa menyelesaikan oxidative stress. Akan memperbaiki fungsi endotel, memperbaiki fungsi pembuluh darah. Akan menghambat faktor-faktor peradangan. Ini COX-1, COX-2 itu adalah enzim-enzim untuk terjadinya peradangan. Demikian juga dengan fungsi lain. Jadi kita memang memerlukan antioksidan. Kita betul-betul sangat memerlukan antioksidan agar tidak terjadi oxidative stress dalam tubuh kita dengan risiko serangan jantung kardiovaskuler. Penelitian yang lain, tulisan yang lain, riset yang lain pada jurnal Translation Medicine. Bagaimana mekanisme antosianin terhadap kardiovaskuler. Jadi jelas di sini bahwa sekali lagi peran antosianin, peran antioksidan sangat dominan sekali untuk bisa mencegah berbagai kondisi penyakit kardiovaskuler. Ini yang harus kita sikapi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena ini sangat berharga sekali supaya kita akan bisa mendapatkan antosianin diaplikasikan justru setara atau boleh dikatakan sepadan dengan apa yang diperlukan oleh manusia sebagai obat. Human medicine. Aplikasinya betul-betul sebagai bagian dari itu. Untuk apa? Untuk memberikan support. Untuk apa? Untuk bisa melawan. Jadi kalau di sini new potent drug untuk melawan penyakit kardiovaskuler. Kita nggak bisa menghindari lagi.
Artinya kita tidak perlu berdebat panjang. Ketika kita mengkonsumsi antosianin, ketika kita memasukkan dalam tubuh kita antioksidan, ini adalah benar-benar suatu produk yang boleh dikatakan sebagai drug, boleh dikatakan sebagai medicine, boleh dikatakan sebagai obat kuat. Untuk apa? Untuk melawan penyakit kardiovaskuler. Dok, tapi kan kalau serangan jantung kan harus di ICU dan lain sebagainya. Betul, masuk UGD, ditangani, bila perlu masuk ICU, setelah stabil baru masuk ruangan biasa. Serangan jantung. Tapi berikutnya orang itu masih hidup loh. Setelah serangan jantung orang itu masih hidup. Mau dipasangin atau tidak, apa yang pasti orang itu masih hidup. Jadi keseharian berikutnya harus disertai dengan resi, harus disertai dengan antioksidan, harus disertai dengan antosianin. Flavanol dan antosianin pada kardiovaskular, kesehatan kardiovaskular. Ini yang kita juga sama. Di jurnal yang lain, International Journal of Molecular Sciences, ini menyatakan yang sama. Ada bukti terbaru mengenai antosianin dan kesehatan kardiovaskular. Ini penelitian yang banyak sekali sampai kandungan yang akan kita bisa lihat di berbagai eh, apa namanya? Mohon maaf, saya kembalikan. Di berbagai sumber. Kandungan antosianin di berbagai sumber. Di sini ada blackcurrant, di sini ada cherry, ada pear, segala macam. Ada apapun yang ada buah, berry dan lain sebagainya. Kandungan antosianinnya ada. Ini adalah referensi para penelitinya. Ini menggambarkan ke kita, maka buah, banyak jenis buah, itu akan sangat membantu kita. Ini kalau kita sekarang, ini tinggal beberapa slide terakhir, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau kita secara rutin menjadikan keseharian kita, ini adalah dairy intake, dan kita atur benar-benar. Apa? Untuk melawan resiko kardiovaskuler. Ini satu penelitian yang harus menggugah kita semua. Kita konsumsi rutin, kita di sana. Hasilnya kardiovaskuler bisa ditekan. Kalimatnya bagus sekali. Reduce risk of cardiovascular disease. Akan menurunkan resiko cardiovascular disease. Akan menurunkan resiko seluruh penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Di sini adalah congestive heart failure, congestive heart disease berarti gagal jantung. Demikian juga dengan cardiovascular disease. Semuanya akan bisa diatasi karena antosianin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana proses yang terjadi dengan antosianin? Akan diperoleh di seluruh organ, akan memperbaiki seluruh organ. Berarti demikian juga dengan jantung. Antosianin mempunyai efek sistem. Kemudian, ketika masuk antosianin, absorpsi melalui usus apa namanya gaster, lambung, absorpsi melalui usus. Apa yang terjadi? Perbaikan seluruh organ, livernya, jantungnya, otaknya, ginjalnya, paru-parunya, seluruhnya diperbaiki untuk ditingkatkan posisi sehatnya. Jadi kesimpulan atau kesimpulan sampai di sini, maka kita perlu antosianin, perlu resti. Ini saya lahir karena kita akan launching nikotinamid. Dok, bagaimana dengan nikotinamid? Sama, akan sinergi bergandengan. Karena apa? Karena mereka ini jelas sama, akan membantu sel. Ini adalah nutrisi sel. Nikotinamid bagian dari keseharian kita. Karena kalau kita ingin sehat jantungnya, berarti kita harus sehatkan sel jantung. Kalau kita ingin sehat badan kita, berarti kita harus sehatkan jantung, seluruh sel yang ada dalam badan kita. Dan nikotinamid adalah bagian dari keseharian kita. Ini literatur nikotinamid terhadap pasien dengan prediabetes, belum diabetes. Segera berikan, jangan sampai diabetes, jangan sampai terjadi serangan jantung, kardiovaskuler. Ini catatan penting, meningkatkan sensitivitas otot terhadap insulin, sehingga orangnya tidak diabetes. Sehingga orangnya akan bisa diatasi dengan overweight dan obesnya.
dan overweight obes, diabetes adalah bagian dari resiko terjadi serangan jantung, penyakit jantung, kardiovaskuler. Nikotinamid meningkatkan plasma nikotinamid di dalam. Sehingga apa? Pada kondisi orang yang diperlukan ini healthy subject ya, pada orang yang sehat. Itu pun tetap diperlukan nikotinamid. Ini untuk bisa memberikan suatu rangkuman yang lengkap bagi kita Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya balikan dulu sementara supaya bisa melihat ini yang kita perlukan dari clinical nutrition. Hasilnya oral administration, mohon maaf, berarti konsumsi NMM akan meningkatkan plasma NMM dalam tubuh kita. Dan ini yang diperlukan. Dengan bertambahnya usia, kadar nikotinamid, kadar NAD dalam tubuh kita rendah. Jadi kita perlu supply dari luar. Terima kasih. Pak Dani, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya serahkan forum ini kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian karena ini sangat diperlukan. Kita selama masih hidup perlu antioksidan, perlu antosianin, perlu resi, perlu nikotinamid. Demikian Pak Dani, demikian teman-teman. Ya, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan dari Pak Mirza gitu ya. Ada pernah kejadian dikatakan kematian akibat serangan jantung, tapi menurut pihak rumah sakit karena asam lambung. Nah, cara ngebedainnya bagaimana itu dok? Oke, ini adalah yang sering dari bahasa awam katakanlah berawal dari masalah lambung, berawal dari asam lambung sampai terjadi akhirnya serangan jantung. Untungnya tadi saya sudah menyinggung. Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon menjadi catatan penting buat kita. Bagi siapa saja yang masih ada persoalan di lambung, sekali lagi, bagi siapa saja yang masih ada persoalan di lambung, dikasih makan salah, nggak enak. Tidak makan, telat makan, salah. Bermasalah lagi lambungnya. Diobatin terus-terusan dengan antacid, dengan proton pump inhibitor, omeprazol, lansoprazol, ranitidin, apapun judulnya, sukrafat dan lain sebagainya, tetap aja pencernaan tidak selesai. Tadi untungnya saya menyinggung, ketika pencernaan kita bermasalah, maka jantung bermasalah. Tolong disimak. Ketika pencernaan bermasalah, paru-paru kita pasti bermasalah. Ketika pencernaan bermasalah, pasti ginjal kita juga bermasalah. Saya ingin Bapak Ibu satu pemahaman yang sama. Badan kita itu utuh. Jadi kalau ada yang rusak di satu sistem, maka sistem lain itu nunggu. Tapi nunggu bukan untuk nunggu hadiah, nunggu kabar gembira, bukan. Nunggu untuk terjadi sesuatu yang mengerikan. Tadi Pak Dani atau siapa saja tadi yang mempertanyakannya, bagaimana membedakannya antara kejadian di lambung dengan di jantung? Tolong perhatikan. Ketika serangan jantung pun, ini jadi catatan penting ya. Ketika serangan jantung pun, apa yang dirasakan oleh orang yang serangan jantung? Mual, muntah. Tapi berbeda. Nah, ini harus itunya konteksnya berbedanya. Berbedanya karena yang sudah terjadi, ini yang sudah terjadi serangan jantung. Baru timbul mual dan muntah. Tolong perhatikan. Jantung tidak bisa mompa karena serangan jantungnya. Diam, maka oksigen kurang ke seluruh sistem, termasuk sistem untuk mual. Mual ada di sini, di otak kita ada mual, ada refleks muntah akan dipacu oleh saraf pusat, walaupun adanya di lambung. Tapi nervus 10-nya itu dari kepala keluar sampai ke dalam. Ada nervus vagus, nervus 10-nya. Sangat dekat sekali dengan sentral. Seperti hanya telinga, seperti hanya mata. Dekat banget nih.
Artinya apa sekarang? Apa bedanya sekarang? Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau mual muntahnya, sekali lagi, kalau mual muntahnya atau belum, tolong ini catatan penting banget buat kita semua. Kalau mual muntah terjadi, tapi tidak ada cerita yang lain, tidak disertai atau tidak didahului, lebih baik tidak didahului, ya. Tiba-tiba mual muntah, ya sudah, itu bukan serangan jantung. Persoalan masih di lambung kita. Tapi jangan bicara aman juga, karena ingat tidak selesai asam lambungnya, mual muntahnya tidak selesai, maka siap-siap serangan jantung. Tolong pertimbangkan itu. Tidak selesai lambungnya, mual muntahnya, siap-siap dengan stroke. Sekarang dibalik, dok, gimana kalau serangan jantung? Serangan jantung yang diserang pertama dada. Pertama jantung, artinya yang teriak jantung bukan lambung. Jadi yang muncul pertama adalah sakit, bukan mual muntah. Sakit di dada, nggak bisa konsen. Urutannya kayak gitu, nggak bisa konsen, lemes, kadang-kadang terkulai, nggak bisa berdiri juga. Bahkan koordinasi pun nggak bisa, karena oksigen tidak ada ke otak. Oksigen tidak ada ke lambung, berarti mual muntah. Oke. Oksigen tidak ada ke sentral untuk mengatur mual muntah, itu pun akan terjadi mual muntah. Oksigen ke paru-paru tidak ada, dia akan nyesek. Oksigen ke badan kita di sini, daerah sini aja oksigen tidak terpancarkan, maka akan terasa sakit. Jadi dada sakit, leher sakit, punggung sakit, bahu kita sakit. Itu karena oksigen yang tidak dipancarkan oleh jantung. Jadi sekali lagi, kematian akibat serangan jantung ini dari Pak Zulfikar, bagaimana cara bedanya antara apa yang dirasakan di lambung dengan apa yang dirasakan di jantung. Kalau didahului dengan rasa sakit di daerah dada kiri, itu adalah serangan jantung. Kalau hanya berbicaranya di mual, muntah, tanpa ada rasa lain, persoalan masih ada di lambung. Jadi Pak Zulfikar, teman-teman bisa membayangkan. Dan bisa secepat itu, jangan salah. Sekali lagi, jangan salah. Mual muntah ada di, ini kayaknya tahap banget deh. Mau ke rumah sakit. Maka berangkatlah ke rumah sakit dengan mual muntahnya. Serangan jantung belum terjadi. Ya. Tapi ingat, katakan saya sudah katakan. Persoalan di lambung, juga persoalan di jantung. Persoalan lambungnya belum selesai, dia diajak ke berangkat ke rumah sakit. Ternyata di perjalanan atau sampai di rumah sakit terjadi serangan jantung. Itu apa? Bukan berarti serangan lambung kemudian menyebabkan serangan jantung. Tidak, itu dua kasus yang berbeda. Dua kasus yang berbeda. Sebaliknya, sebaliknya sekarang tidak diawali dengan mual muntah serangan jantung. Real, dibawa ke rumah sakit dicek pasti ada serangan jantungnya. Mual muntahnya belakangan. Demikian Pak Zulfikar, demikian Pak Dani. Siapa yang di awal, siapa yang itunya, itulah membedakan antara serangan jantung yang merupakan kejadian kedua setelah eh, mual muntah. Tapi kalau serangan jantung yang betul adalah serangan jantung yang disertai dengan mual muntah. Demikian Pak Ya, terima Dhani. kasih dok. Terima kasih. Nah, ini saya juga ingin nanya ya dok ya. Tadi kan dibahas mengenai pentingnya antosianin terhadap tubuh untuk sebagai Betul. antioksidan gitu ya dok ya. Nah, apakah Mhm. dengan antosianin satu ini itu juga udah bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ya istilahnya sebagai antisipasi terhadap kardiovaskular ini? Karena kalau misalnya saya sempat baca beberapa artikel kardiovaskular ini juga cukup mengerikan ya karena kan komplikasinya Ya. bisa kemana-mana, mulai dari hipertensi, mulai dari apa katup jantung segala Mhm. macam gitu ya dok ya. Apakah peran antosianin ini Cukup atau begitu tidak ya? sangat, ya, sebegitu pentingnya, Penting. dok? Yang jadi persoalan adalah, sekali lagi, yang jadi persoalan adalah, mohon maaf kalau saya harus menyampaikan, atau ini adalah
keseharian kita berarti bareng-bareng kita sama, kita berhadapan dengan masalah yang sama, makanan kita jelek, makanan kita kurang antioksidan. Itu aja persoalannya. Kalau keseharian kita makanannya adalah penuh kaya dengan antioksidan, maka kita tidak perlu dengan bicara antosianin. Tapi jeleknya kita jauh banget, jauh dari kecukupan antioksidan. Padahal badan kita sangat jelek. Apa maksudnya? Kalau badan kita jelek, berarti radikal bebas di badan kita tinggi banget. Radikal bebas yang banyak di badan kita berarti memerlukan antioksidan yang banyak sekali. Jadi sekarang kalau dikatakan sama kita semua, termasuk badan yang mau pertanyakan, apakah cukup? Kalau mau jujur, tidak akan pernah cukup. Kenapa saya katakan tidak tidak pernah akan cukup? Karena manusianya memilih lagi makanan yang kurang antioksidan. Memilih makanan yang kandungan antosianinnya kecil. Jadi artinya sekarang terus-terusan ini. Besok sama. Dihajar lagi makanan yang tidak baik. Besoknya lagi dihajar lagi makanan yang tidak baik. Pasti akan kurang. Jadi artinya, sekali lagi, dengan adanya konsumsi, seperti yang tadi disampaikan, diiteri, diiteri antioksidan, diiteri antosianin, diiteri intake antosianin. Berarti antosianin yang dikonsumsikan sebagai bagian dari keseharian kita, sebagai bagian dari diet kita. Kalau ini bisa dilakukan, ternyata kardiovaskuler kita sehat. Jadi cukup atau tidak? Antara cukup dan tidak, balik lagi. Ayo kita siasati atau harusnya dari makanan dulu yang kita rubah, bukan bicara resi dulu. Makanan dirubah. Sadari bahwa makanan kita kurang antosianin. Kalau kita sudah sadar itu, kita kurang antosianin, tidak akan bertanya lagi. Demikian Pak Dani. Iya, terima kasih dok. Sama ada pertanyaan ini lagi dok. Eh, Sering banget kita kan sering makan di luar ya dok ya, di restoran, makan enak, segala Hmm. macam gitu ya. Nah, itu ada semacam kayak orang tua zaman dulu, itu habis makan jangan minum air es. Nah, saya ingin menanyakan, Oke. apakah ada dampaknya kalau ketika kita habis makan yang terutama makanan yang berminyak ya dok ya, makanan yang berminyak kita konsumsi, habis itu Hmm. kita minum air es, apakah itu juga akan men-trigger itu menjadi apa penyebab salah satu kardiovaskular? Mungkin kalau misalnya itu atau ada hubungan nggak darah jadi menjadi kerak di pembuluh darah kita? Bagaimana dok penjelasannya dok? Eh, Secara fisiknya, makanannya mengandung lemak, makanannya berminyak, ya. Kemudian kita konsumsi air dingin. Ya usah bicara es lah, air dingin aja. Maka secara fisik saja, makanan itu udah sulit untuk dicerna. Sekali lagi, secara fisik masih dicerna karena dia dingin. Yang udah suka dingin itu kan bukan cuma dingin, dia minta es. Jadi benar-benar dinginnya. Sekali lagi, secara makronya, makanannya sendiri menjadi dipersulit untuk dicerna. Sama halnya dengan kita, mohon maaf ya, kita naruh makanan kita di freezer. Nggak bisa kita langsung, apalagi disajikan. Nggak bisa kita langsung masak. Ini akan mempermudah ilustrasi. Kita ngambil dari freezer kita diamkan di udara terbuka di suhu dapur kita katakanlah, atau kita beri air panas. Untuk apa? Untuk bisa memudahkan proses masak. Anggap saja sekarang di pencernaan kita proses masak, walaupun sudah matang. Tapi masih gede, masih makro.
Walaupun sudah dikunyah, tetap masih makro. Proteinnya masih tetap protein. Bentuk utuh protein, bukan asam amino. Lemaknya masih bentuk lemak, bukan asam lemak. Karbohidratnya masih dalam bentuk tepung, katakanlah. Bukan glukosa. Untuk perubahan dari makro ke mikro dengan adanya dingin, itu nggak gampang. Dan yang kedua, dingin itu akan membuat pembuluh darah kita mengecil, vasokonstriksi. Apa hubungannya dok dengan vasokonstriksi dengan mengecilnya pembuluh darah itu apa? Maka aliran darah ke tempat yang kita pakai untuk bekerja, pencernaan kita itu juga berkurang. Bisa dibayangkan sekarang kerjanya ada di pencernaan, sementara bensinnya diperkecil loh, bang, salurannya. Untuk masaknya, untuk tenaganya itu dikurangi. Tambah sulit. Jadi itu teman-teman, saya hubungan di makanan yang jelek dengan konsumsi dingin. Tapi sekarang kita harus sepakati bareng-bareng. Bukan bicara dinginnya saja. Jadi geser antara dingin dengan suhu biasa aja, jangan nggak usah hangat lah. Itu sudah dapat poin satu. Tapi yang terpenting makanannya. Pilih makanan yang sehat. Jadi ini peran yang pertama yang saya katakan dengan suhunya itu tidak akan mempengaruhi. Demikian Pak Dani, luar biasa nih. Terima kasih dok, terima kasih penjelasan. Karena kan ada beberapa mitos juga ya, jadi harus kita mendengarkan penjelasannya lebih detail, biar kita nggak ada yang salah persepsi terhadap hal tersebut. Nah, dan juga satu hal ini dok, Yes, kita tahu beberapa teman-teman juga yang mungkin ada beberapa di di room seminar ini juga tangan sering berkeringat. Nah, itu kan juga menjadi oke, salah satu ciri bahwa memang alarm tubuh terhadap buat kita bahwa jantung kita ada bermasalah. Nah, yes. akan tetapi pada faktanya ada beberapa yang tangannya sering keringat kayak gitu, ternyata tidak mengidap kelainan jantung ataupun penyakit jantung. Nah, ini kenapa, Dok? Apakah kita bisa langsung memastikan, oh, tangan berdarah, oh, tangan berkeringat, sering berkeringat kayak gitu, apakah bisa langsung kita vonis bahwa memang jantungnya bermasalah, Dok? Eh, kalau buat lengkapnya, buat detailnya, untuk mencari jawaban itu tetap pemeriksaan. Sekali lagi, tetap pemeriksaan. Artinya begini maksud saya. Eh, Keringat itu adalah bagian dari badan kita yang membantu proses pengeluaran racun. Jangan punya bayangan racun itu benar-benar racun ya, tapi bukan. Sampah lah. Mungkin akan lebih tepat sampah. Keringat itu adalah sampah. Isinya apa sih, Dok? Isinya garam. Isinya apa lagi? Isinya asam urat. Isinya apa lagi? Air. Isinya apa lagi? Semua dalam bentuk yang tidak bisa. Oh, ini racun, tidak. Tapi itu adalah negatif. Jadi, keringat itu adalah memang bantuan dari badan kita untuk mengeluarkan sampah. Pertanyaannya, kenapa keluar melalui keringat? Karena sistem lain untuk pengeluaran racun itu mengalami gangguan. Yang utama, pengeluaran sampah ada pada feses kita, saluran pencernaan. Utama mengeluarkan sampah dalam bentuk air, darah kita, maka dikeluarkan melalui urin. Kemudian sampah dalam bentuk CO2 dikeluarkan paru salah satu, dua gal, ketiga paru-paru. Ini harus optimal, ini harus keluar semua, harus maksimal. Kalau ini ada gangguan, maka akan lewat cara lain. Cara lain adalah berkeringat. Makanya saya katakan dari awal, dok ini apa? Harus periksa. Belum tentu jantung langsung, mungkin paru-paru, mungkin ginjal.
Mungkin pencernaannya memang terus jelek. Inilah yang saya katakan tadi. Tapi pada nih Bapak Ibu teman-teman sekalian, eh tetap kita harus siasati. Apalagi kita sekarang lagi berbicara mengenai jantung koroner, penyakit jantung, serangan jantung dan sebagainya. Ketika kita berkeringat, banyak keringat di tangan kita, sekali lagi, anggap saja kita kekurangan antosianin. Ini akan lebih mudah buat kita. Anggap saja kita terjadi dalam badan kita oksidatif stres. Oksidatif stres berarti menghasilkan sampah. Keluarlah keringat yang banyak. Ingat ya, yang paling banyak itu di sini. Sampai basah, sampai netes. Anggap saja ada sesuatu dalam badan kita dan itu perlu diantisipasi. Maka segera upayakan rubah makanan kita. Manfaatkan antosianin, antioksidan untuk bisa paling tidak menetralisir oksidatif stres yang menghasilkan sampah terus-terusan. Demikian Pak Dani. Ya, terima kasih dok. Oke, menarik lagi. Tadi mengenai kardiovaskular. Nah, tadi juga sempat dibahas oleh dokter itu kan mengenai nikotinamid atau NMN ya dok ya. Nah, perannya Oke, perannya sebenarnya korelasi antara antosianin dan nikotinamid ini terhadap kardiovaskular dok. Itu seperti apa dok? Apakah dua boleh dibilang zat ini saling membantu untuk istilahnya kesehatan tubuh kita, ataukah memang dua zat ini adalah harus sebagai keharusan? Karena kita tahu ya, nikotinamid atau NMN ini itu juga banyak didapat dari tumbuh-tumbuhan kayak edamame segala macam betul. gitu loh. Nah, korelasinya kalau ketika kita konsumsi secara rutin dua zat ini antara ansuyanin dan NMN ini itu terhadap tubuh bagaimana dok? Apakah memang akan terjadi perubahan secara signifikan? Badan kita mungkin akan lebih sehat pastilah ya. Nah, bagaimana untuk jangka panjangnya itu seperti apa dok? Ini satu pertanyaan yang harusnya kita sikapi sesuatu yang saling melengkapi. Kalau boleh saya sampaikan, dari cerita yang tadi juga sama, kita kekurangan antioksidan. Berarti kita kekurangan antosianin. Setuju ya? Maka diperolehlah dari resi. Yang kedua, diperiksa lagi badan kita nih, semua di antara kita nih. Pak Bayaki, Bu Yeni, Pak Zul, Bu Hani, dan lain sebagainya. Bu Anita. Semua yang hadir di sini, itu kekurangan antioksidan. Dan ketika diperiksa, ternyata kekurangan NMN juga dalam badan kita. Ini belum bicara saya dengan Pak Dani, ada nggak resiko, ada kemungkinan serangan jantung nggak? Ada kemungkinan kardiovaskular nggak? Betul, betul, Pasti ada di sana, di dalamnya. Karena ketika diperiksa, kita nggak usah bicara resiko itu, tapi periksa aja. Dan yakinkan dalam diri kita, kita butuh. Berarti kalau kita kurang, berarti kita butuh. Supaya lebih mudah untuk menerimanya. Kita kekurangan antioksidan, berarti perlu antosianin. Ketika diperiksa juga, kita ternyata kurang NMN kita. Maka kita perlu NMN. Dok, bagaimana korelasinya seperti yang Pak Dede sampaikan? Untuk di kardiovaskuler. Kardiovaskuler kita jelek karena kekurangan antosianin. Kardiovaskuler kita jelek karena kekurangan NMN. Jadi, paralelkan bahwa antosianin dengan resinya, antioksidan, dan NMN dengan NMN sendiri, maka itu adalah kebutuhan kita untuk secara sinergi membantu mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler. Demikian Pak Dani. ya terima kasih dok. Nah, pertanyaan yang mungkin sederhana aja ya dok ya. Karena banyak orang di luar sana itu mungkin Mhm. jarang mendengar yang namanya kardiovaskular ya dok ya. Kardiovaskular Oke. disease. Di luar sana itu mungkin orang lebih mengenal yang namanya penyakit jantung. Jantung koroner, gagal jantung, segala macam. Nah, sebenarnya kardiovaskular Hmm. ini sama dengan jantung atau berbeda dok? Karena ini juga sering banget orang menyamakan kardiovaskular dengan jantung. Apakah ini sama atau bagaimana dok? Penyakit kardiovaskuler itu berarti penyakit yang melibatkan jantung dan pembuluh darah.
Kardio adalah jantung, vaskuler adalah pembuluh darah. Sekarang, apa saja yang sakit? Apa aja yang mungkin sakit di kardiovaskuler? Berarti tubuh kita. Yang paling fatal adalah jantung. Karena jantung adalah biangnya pembuluh darah. Pembuluh darah yang besar, arterinya maupun venanya ada di jantung. Ketika bicara kardio, memang jantung fokusnya. Entah itu gagal jantung, serangan jantung, kelainan katup, kardiomiopati, apapun ada di jantung. Itu penyakit jantung. Tapi ketika vaskuler, Bapak Ibu teman-teman sekalian, maka di kepala kita ada pembuluh darah, berarti ada vaskuler. Setuju ya? Di ginjal atau ginjal tergantung kepada vaskuler kita. Aliran darah yang bagus ke ginjal, maka ginjal akan berfungsi dengan baik. Ketika pembuluh darah arteri renalis, arteri ke ginjal mengecil, berarti ada aliran darah kurang, ginjal akan bermasalah. Ingat, badan kita isinya adalah pembuluh darah. Maka ketika bicara penyakit pembuluh darah, tolong disikapi dengan mudah. Spesialis jantung dan pembuluh darah itu adalah kardiovaskuler. Apa yang dilakukan? Bukan cuma jantung. Nanti kakinya bengkak dan lain sebagainya, di kaki benar-benar bengkak. Ternyata kelainan pembuluh darah. Ternyata gangguan pembuluh darah. Maka jantung dan pembuluh darah intervensi akan melakukan tindakan. Secara awam, kita hanya mendengar kardiovaskuler adalah jantung. Tapi ketika berbicara luas, banyak sekali penyakit-penyakit itu. Dari harus disadari, ini adalah seluruhnya pembuluh darah. Maka stroke adalah bagian dari vaskuler. Setuju ya? Nanti ada lagi kondisi bagaimana dengan perubahan pembuluh darah akibat kolesterol, diabetes. Diabetes juga kelainan pembuluh darah. Maka lengkaplah komplikasi yang terjadi. Itulah kenapa saya selalu menyampaikan, jantung bermasalah, seluruh badan bermasalah. Badan bermasalah, jantung akan bermasalah. Demikian Pak Dani. Ya, terima kasih dok untuk pertanyaan terakhir ini karena juga waktu sebentar lagi juga mau berakhir acaranya. Karena maklumin ini walaupun di Singkawang di di pedalaman ya dok ya masih tetap setia nemanin Iya, kita. agak jauh di pantai ini. Eh, jaringannya juga dari tadi agak kurang bagus sedikit apa berisik gitu loh. Naik turun ya. Naik turun naik turun. Nah, ini ada baru saya udah Yes. pertanyaan masuk lagi nih dok. Apakah benar dari Pak Mirza, apakah benar orang yang memiliki penyakit jantung yang diobati adalah saluran ususnya? Karena ada plak di ususnya, dok. Mohon pencerahannya, dok. Eh, Dua hal yang berbeda. Tapi saya setuju dengan Pak Julfikar. Apakah benar orang yang mengalami penyakit jantung juga bermasalah di ususnya? Itu saya setuju. Ketika ususnya diperbaiki, tapi bukan bicara plak, bicaranya memang ususnya kotor, ususnya lebih banyak sampah, jadi perlu didetok. Itu benar. Dan korelasinya jelas, ada lagi sumbatan di pembuluh darah. Itu adalah flak. Jadi saluran pencernaan yang kotor, usus yang kotor dibersihkan, flak yang ada di pembuluh darah dibersihkan juga. Tapi beda, konteksnya berbeda antara antara pembuluh darah dengan saluran pencernaan. Tapi dua-duanya memegang peranan. Setuju banget. Apakah benar orang yang memiliki penyakit jantung ya berarti adalah saran karena ada di flak di ususnya? Itu yang pernyataannya yang salah. Tapi korelasi antara usus dengan jantung itu dekat sekali. Ususnya sehat, jantungnya sehat. Jantungnya sehat, ususnya sehat. Demikian juga dengan organ lain. Mudah-mudahan pada nih Bapak Ibu teman-teman sekalian ini yang hadir luar biasa malam hari ini. Kita harus sepakat bareng-bareng sekali lagi mencegah. Untung diingatkan oleh Pak Julfikar karena kita bicara jantung tapi sekarang bicara usus nih. Sama halnya dengan usus. Kita nggak bisa menghindar kalau usus kita jelek. Sekarang
harus diingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, usus, sekali lagi usus, itu hanya menerima makanan dari yang lewat. Dia tidak menerima dari luar loh. Walaupun ada pembuluh darah yang ada di ususnya, tapi dia akan menikmati makanan yang lewat itu. Artinya kalau makanan kita sehat, ususnya bersih, tidak ada keraknya, tidak ada kotoran yang nempel, itu adalah usus yang sehat. Jadi sehatkan usus kita agar jantung kita sehat. Demikian Pak Dani. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Ini satu pertemuan luar biasa. Saya luar kembalikan biasa kepada Pak banget. Dani. Terakhir dok, jadi kesimpulannya bagaimana dok, seperti dengan judul di awal, bagaimana halnya kita itu satu melakukan deteksi dini ya, itu yang terpenting mengenai penyakit kardiovaskular ini, dan juga bagaimana dengan cara pencegahannya itu seperti apa dok. Ini terakhir dok, setelah ini mungkin ya kita Yes. sudah ini. Gimana dok? Silakan. Jadi artinya sekali lagi balik lagi ke konteks yang tadi kita bicarakan bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sikapi betul-betul. Jadi cukup dalam bentuk pertanyaan saja. Apakah kadar gula darah saya normal? Apakah kolesterol saya normal? Apakah saya ada korelasinya dengan berbagai resiko kardiovaskuler? Apakah berat badan saya berlebihan atau tidak? Kalau sikap ini kita bisa siasati, maka kita dapat. Tolong jangan lupa, apakah saya olahraga atau tidak rutin setiap hari? Hal-hal ini sekali lagi, tekanan darah, diabetesnya, kolesterolnya, berat badannya, aktivitas fisik kita yang lemah, yang malas, maka ini sikapi. Segera mulai rubah seperti yang kita diskusikan sekarang. Satu. Yang kedua, kita harus menarik kesimpulan juga bahwa memang kehidupan kita kekurangan antioksidan, kekurangan antosianin. Kita perlu revisi. Memang fakta juga kita kekurangan nikotinamid. Jadi kita perlu NMN. Dengan merubah pola kita mengkonsumsi resi, mengkonsumsi NMN, maka kita 100% sudah berusaha untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler. Terakhir, pasti kita minta permohonan kepada Yang Maha Besar. Ya Allah, ya Tuhan, kuatkan. Kuatkan saya, antioksidannya juga tidak boleh kekurangan, NMN-nya juga tidak kekurangan, dan kuatkan fisik saya untuk melakukan semua agar saya sehat. Demikian Pak Dhani. Ya, Simpulan yang bisa terima diterima. kasih dok. Nggak berasa udah 1 jam lebih kita ngobrol cukup seru, Luar pembahasan biasa. mengenai kardiovaskular. Ya maklum karena mau libur panjang ini karena banyak beberapa tamu undangannya ini kayaknya nggak lupa kayaknya dok. Karena libur panjang ya, hari Senin Iya ini betul. Selasa hari pertama puasa gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Puasa. Terima kasih dok atas waktunya. Terima kasih juga kepada Ya, Bapak sami-sami Pak Dhani. semuanya yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Salam sehat, tetap sehat, sukses untuk kita semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.